ketemu lagi sama Sorwe. Hari ini Sorwe yang akan membagikan sharing firman Tuhan. Nah, tapi sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh muji namamu Tuhan. Hari ini terima kasih juga Tuhan untuk setiap pemberitaan firman Tuhan, biar firman ini tumbuh dalam hidup kami dan juga kami bisa terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, minggu kemarin kita kan baru merayakan hari raya. Hari rayanya apa ya? Yuk. Hari raya yang minggu kemarin kita lakukan dari Jumat sampai hari Minggu itu adalah Paskah. Nah, ada yang ingat atau yang tahu Paskah itu apa ya? Apakah Paskah itu harus ibadah yang gede atau merayakan apa itu, kalian ada yang tahu? Oke. Paskah yang baru kita rayakan minggu kemarin itu adalah hari dimana kita merayakan kebangkitan Kristus, dimana Tuhan itu mengalami kematian selama 3 hari dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib ya. Pentingnya Paskah dalam umat Kristen atau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar untuk mengenang pengorbanan atau mengenang Tuhan berkorban untuk hidup kita di kayu salib, tapi tujuan utama Tuhan mati di kayu salib bagi kita adalah untuk menebus dosa setiap kita. Dosa dosa kis, dosa siapapun yang di dunia ini, Tuhan Yesus menebus dosa kita di kayu salib. Nah, Tuhan mau anak-anaknya itu hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa. Tuhan ingin setiap kita, baik kis, baik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya mukjizat, tapi secara pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, sekarang saya mau ngajak Kids untuk buka Alkitab. Kita baca sama-sama di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Di ayat ini dikatakan bahwa bagi kita hidup adalah untuk Kristus. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa nama baik Tuhan. Jadi kita bukan membuat nama Tuhan itu jelek. Jangan mempermalukan nama Tuhan dengan sikap kita, dengan apapun yang kita lakukan. Tapi kita harus menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. So kasih contoh gini, ketika kids di rumah atau selain itu harus mengerjakan tugas sekolah, tapi juga kita harus bantu orang tua kita. Mungkin bantu bersihkan rumah, atau membantu adik, jaga adik, atau bantu adik mengerjakan PR. Nah, itu kita juga membantu mengerjakan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pekerjaan kita. Oke? Jadi bukan berarti kita santai-santai atau berleha-leha di rumah. Nah, coba kids renungkan untuk apa ya? Hidup itu kalian penting atau enggak? Jadi renungkan hidup kalian itu penting atau tidak. Bagaimana menurut kita hidup yang bermakna? Menurut kids, apakah hidup kita sudah bermakna atau belum? Nah, apakah hidup kita hanya untuk makan, tidur, main game, sekolah, atau hanya untuk bersenang-senang? Tuhan menciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuan. Jadi semua alat pun diciptakan untuk sebuah tujuan. Jadi bukan untuk asal-asalan. Nah, setiap tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu masing-masing berbeda. Jadi tidak sama antara satu sama orang lain, antara koko sama adik itu pasti beda. Nah, Tuhan mempunyai tujuan yang baik dalam hidup kids. Kita tidak boleh hidup dengan sembarangan. Jadi kita tuh nanti dewasa, adik-adik atau kids yang harus terus menjalankan firman Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan hal yang tidak baik, kita tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Ingat, contoh berbohong. Nah, bohong adalah perbuatan dosa yang Tuhan itu tidak suka. Ketika kids ditanya harus jawab dengan jujur.
Kalau salah dalam perkataan ya bisa diperbaiki. Jadi harus jawab dengan jujur ketika mama atau papa bertanya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bagikan untuk kalian. 1. Prinsip dalam hidup. Jesus is life. Seperti di ayat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kenapa Tuhan mengatakan hal seperti ini? Karena jika kita ingin datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan, haruslah terlebih dahulu datang kepada Kristus. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup, atau yang menjadi yang utama di dalam hidup kita. Oke. Poin yang kedua, hidup adalah Kristus. Buka di Filipi 1 ayat 22. Oke, sudah buka? Oke, kita baca. "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih atau tidak?" Nah, maksud dalam ayat Filipi ini adalah jika kita hidup di dunia, Tuhan itu mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai dampak atau mempunyai impact bagi orang-orang di sekitar kita. Maksudnya ketika kita ada di sekitar kita, di sekitar teman-teman, di sekitar orang tua kita, nah kita harus bisa memberikan dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita hanya meniru atau membuat nama Tuhan itu jelek. Jadi sekali lagi kita harus mempunyai dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Orang tidak menjadi risih atau tidak suka, atau orang tidak senang jika ada di kita. Tapi orang harus menjadi senang ketika kita datang dan kita menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitar kita, atau menjadi contoh yang baik bagi teman-teman baik di sekolah ataupun di dalam rumah. Nah, kids, saya berharap dari kedua poin di atas, dari kedua poin yang saya bagikan, kids bisa memahami dan mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah hidup untuk Tuhan dan menjadi dampak bagi sekitar kita. Bukan hanya untuk saudara seiman, tapi juga untuk orang-orang yang kita jumpai. Mungkin di sekolah, teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, kita bisa memberi dampak yang positif untuk teman-teman kita. Oke, nah kita belajar untuk menjadi dampak bagi sekitar kita. Oke, untuk minggu ini, ayat hafalan minggu ini ada di Filipi 1 ayat 21a. Filipi 1 ayat 21a. "Karena bagiku hidup adalah Kristus." Sekali lagi di Filipi 1 ayat 21a. "Karena bagiku hidup adalah Kristus." Oke. Nah, jangan lupa kita harus berjuang untuk bisa menjadi dampak untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Biar kami juga bisa menjadi dampak, bisa memberikan dampak yang positif bagi sekitar kami, dan juga bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan yang berkati dan juga Tuhan jagai kami dari setiap penularan, dan juga Tuhan yang jagai kesehatan kami. Berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan yang pulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk shalom, damai sejahtera untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami aman, dan juga Tuhan yang turut bekerja untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hari ini, dan juga Tuhan terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, sampai jumpa nanti minggu depan. Bye. Yeah. Matius 12 ayat 8a. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Amin.
Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.